Selamat malam. Saya akan membahas soal nomor 5, di mana diminta untuk melihat di sekeliling kita apa fenomena mutakhir yang sedang terjadi saat ini pada dunia usaha, dan jika harus memilih 3 dari 7 pendekatan penelitian kualitatif yang telah saya pelajari, 3 pendekatan apa yang harus saya gunakan. Sekarang kita bahas fenomenanya dulu. Fenomena yang terjadi saat ini terkait dengan dunia usaha adalah virus COVID-19, di mana fenomena ini membuat dunia usaha sangat terpukul. Ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana selama 2 kuartal berturut-turut Indonesia sudah mengalami defisit. Jadi COVID-19 ini membuat masyarakat itu membatasi aktivitasnya karena memang protokolnya seperti itu, dan dari pemerintah juga membatasi kegiatan sosial masyarakat. Seperti di Jakarta ada PSBB, di mana ada ketentuan bahwa dunia usaha hanya boleh buka dari jam atau pada jam-jam tertentu dengan jumlah karyawan tertentu juga, dan jumlah konsumen atau pelanggan yang boleh berinteraksi di sana juga dibatasi. Jadi pembatasan manusia ini menyebabkan pergerakan antar manusia itu sungguh sangat luar biasa efeknya bagi ekonomi. Jadi orang yang biasanya bergerak dari satu titik ke titik lain melakukan berbagai kegiatan ekonomi, dengan adanya COVID-19 ini tertahan untuk tinggal di rumah, ataupun kalau bekerja seperti saya, itu diatur bahwa satu hari itu hanya 25% karyawan yang ada di kantor. Bayangkan saja, pedagang-pedagang yang ada di sekitar tempat saya bekerja di Bukit Jimbaran, yang awalnya kantin kantor misalnya ada pelanggannya 100, dengan adanya pembatasan bahwa yang boleh bekerja maksimal 25%, jadi pelanggannya berkurang 75%-nya. Itu tentunya akan mengganggu keberlangsungan usaha mereka. Dan kalau diminta memilih, jadi dari 3 itu pendekatan apa yang harus atau akan saya lakukan. Jadi yang pertama saya akan memakai pendekatan studi kasus. Jadi pendekatan studi kasus ini akan fokus ke, karena kita di Bali, ke sektor pariwisata. Jadi akan saya lakukan penelitian di satu hotel berbintang 5, dan satu hotel berbintang 3. Jadi dari 2 hotel tersebut akan dilihat fenomenanya bahwa seberapa besar dampaknya COVID-19 ini terhadap industri pariwisata. Karena kecenderungannya hotel bintang 5 itu yang menginap di sana adalah bule-bule, dalam artian tamu mancanegara, sehingga dengan Indonesia kena suspend dari 59 negara, itu dampaknya mungkin akan lebih besar menurut perkiraan saya. Jadi itu perlu dibuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, hotel yang berbintang 5 ini sebagian besar
berdasarkan informasi dari teman-teman yang bekerja di sektor pariwisata itu tingkat hunian kamarnya itu tidak sampai 5%. Bayangkan saja untuk hotel sebesar itu harus memelihara biaya operasional, mengeluarkan biaya operasional yang sangat tinggi, namun pendapatannya sangat rendah. Di satu sisi ada sisi kemanusiaan di mana mereka harus memilih untuk apakah memecat karyawan, merumahkan, atau tetap karyawan itu semuanya bekerja. Itu jadi dari satu kasus yang kita akan dalami melalui penelitian studi kasus itu. Jadi akan terjawab bagaimana fenomena pariwisata atau keberlangsungan pariwisata di Bali di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang kita masuk ke era new normal. Apakah new normal ini sudah mampu mengangkat sektor pariwisata yang benar-benar terpuruk ini? Itu kita akan melakukan penelitian studi kasus di 2 hotel yang berbeda karakteristiknya. Jadi, terus yang kedua, pendekatan yang akan saya pakai adalah pendekatan fenomenologi. Jadi pendekatan fenomenologi ini untuk melihat fenomena yang present, yang sedang hangat terjadi saat ini, yaitu pendekatan COVID atau pengaruh COVID-19 terhadap industri pariwisata. Jadi kita akan melakukan pengamatan seberapa dalam dampaknya. Kita akan melakukan interview terhadap beberapa narasumber. Kita akan ikuti kehidupan mereka, seperti apa kinerja hotel itu setiap harinya. Kita akan amati langsung di situ sehingga kita bisa tahu betul apa yang terjadi di situ dengan melihat fenomenanya secara utuh. Jadi fenomena yang terjadi saat ini kita harus lihat lebih dalam bagaimanakah seorang pemilik atau manajemen hotel bersikap, karena di sini ada sisi kemanusiaan. Kita tidak bisa menghakimi begitu saja bahwa mereka merumahkan karyawan dan seterusnya. Mereka pasti punya pandangan-pandangan tersendiri atau punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Itu yang akan kita gali lebih dalam dari fenomena yang kita temukan. Yang ketiga atau yang berikutnya, saya akan memakai pendekatan partisipan action research. Jadi saya akan menjadi atau bekerja di hotel, menjadi pegawai hotel atau menjadi manajer hotelnya, untuk kita bisa tahu apa sih yang sedang terjadi saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Karena kita langsung nanti apabila berada di situ akan langsung sebagai pelaku, sehingga kita akan bisa menemukan jalan keluar atau bisa menemukan solusi, karena kita selaku peneliti menjadi satu dengan partisipan yang kita teliti. Jadi ini akan memberikan gambaran yang jauh lebih jelas dari sudut pandang yang kita harapkan, sehingga apa yang diambil kebijakan untuk perbaikan atau yang bisa dilakukan selama COVID-19 ini, kita akan bisa petakan karena kita sendiri yang langsung sebagai atau terlibat bersama partisipan mengalami hal tersebut.